Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semangat sekali. Semoga kalian hari ini semua sehat ya. Oke, selalu dijaga kesehatannya ya di rumah. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan ya, agar kita tidak terpapar COVID-19 ya. Dengan cara apa? Menerapkan 3M. Apa itu? Ada yang masih ingat di sini? Ya, Mas Alif. Memakai masker. Kemudian menjaga jarak. Ya, kurang satu lagi Mas Alif. Apa? Ya, betul sekali. Mencuci tangan ya. Apa tadi itu? Memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Betul sekali. Ya. Hari ini yang masuk Zoom masih ada 10 anak. Berarti kurang satu anak lagi. Kurang siapa ya ini? Ya, oh iya betul sekali, Mas Stefan William. Kira-kira Mas Stefan William ini tidak masuk ada apa ya? Kenapa ya kok tidak masuk hari ini? Ya, sejak kemarin Mas Stefan William tidak masuk. Kira-kira ini kenapa? Oh, sakit ya Mas. Kasihan ya Mas Stefan. Mari kita doakan ya Mas Stephen ini supaya cepat sembuh dari sakitnya dan diberi kesabaran ya atas musibah yang telah menimpanya ini. Dan semoga bisa masuk kembali ya dan belajar bersama-sama lagi dengan kita. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian jagat raya ya anak-anak. Apakah di sini ada yang masih ingat apa itu pengertian dari jagat raya? Siapa ini ya? Usah tunjuk ya, Master Jet. Oke, betul sekali ya. Jagat raya ini adalah nama lainnya luar angkasa, ya. Yang mana di luar angkasa itu banyak sekali benda-benda langit ya, benda-benda luar angkasa. Ini terdiri dari galaksi, apalagi anak-anak, planet-planet, betul sekali ya. Kemudian ada matahari, ada asteroid dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian jagat raya ini ukurannya itu sangat luas sekali, bahkan belum diketahui sampai sekarang ya ukuran atau jaraknya ini berapa meter, berapa juta kilometer atau berapa miliar kilometer ya, belum ada yang tahu karena saking luasnya ya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang pembentukan jagat raya menurut Al-Qur'an ya. Sebagaimana kita dalam Islam, kitab suci kita adalah Al-Qur'an ya. Kita berpedoman kepada Al-Qur'an. Jadi kita mengaitkannya pembentukan jagat raya ini dengan Al-Qur'an. Sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang teori-teori pembentukan jagat raya. Oke, Ustadz akan jelaskan. Yang pertama itu ada teori Big Bang atau teori ledakan besar. Dari sini ya Ustadz akan jelaskan bahwa teori Big Bang ini telah terjadi kira-kira 13.700 juta tahun yang lalu. Akibat ledakan tersebut, materi-materi dengan jumlah yang sangat banyak terlontar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi tersebut akhirnya membentuk bintang, planet, debu, asteroid, meteor, energi, dan partikel-partikel lain. Ya. Teori Big Bang ini didukung oleh seorang astronom dari Amerika Serikat, yaitu Edwin Hubble. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa jagat raya ini tidak bersifat statis ya, tidak diam. Semakin jauh jarak galaksi dari bumi, semakin cepat pula proses pengembangannya. Kemudian teori Big Bang ini dikuatkan lagi oleh NASA atau CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire,
atau European Council for Nuclear Research ya. Ini semua mengesahkan bahwa pada dahulunya langit dan bumi pernah bersatu sebelum akhirnya terpisah-pisah seperti sekarang. Kemudian yang kedua ada teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap atau teori ciptaan sinambung ini menyatakan bahwa jagat raya selama berabad-abad selalu dalam keadaan yang sama dan zat hidrogen senantiasa dicipta dari ketiadaan. Penambahan jumlah zat dalam teori ini memerlukan waktu yang sangat lama sekali, yaitu kira-kira 1000 juta tahun untuk satu atom dalam satu volume ruang angkasa. Teori ini dikemukakan oleh ahli astronomi Fred Hoyle dan beberapa ahli astrofisika Inggris. Dalam teori keadaan tetap ini, kita harus menerima bahwa zat baru selalu diciptakan dalam ruang angkasa di antara berbagai galaksi, sehingga galaksi baru akan terbentuk guna menggantikan galaksi yang menjauh. Orang sepakat bahwa zat yang merupakan asal mula bintang dan galaksi tersebut adalah hidrogen. Teori ini diterima secara skeptis oleh beberapa ahli yang lain, sebab hal ini melanggar salah satu hukum dasar fisika, yaitu melanggar hukum kekekalan zat ya. Yang mana zat tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, tetapi hanyalah dapat diubah menjadi jenis zat lain atau menjadi energi. Jadi teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli ini tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangannya sendiri-sendiri. Kemudian teori yang selanjutnya adalah teori mengembang dan memampat ya. Teori ini dikenal juga dengan nama teori ekspansi dan kontraksi. Menurut teori ini, jagat raya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan masa ekspansi mengembang yang disebabkan oleh adanya reaksi inti hidrogen. Pada tahap ini terbentuklah galaksi-galaksi. Tahap ini diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Selanjutnya galaksi-galaksi dan bintang yang telah terbentuk akan meredup, kemudian memampat didahului dengan keluarnya pancaran panas yang sangat tinggi. Setelah tahap memampat, pada tahap berikutnya adalah tahap mengembang dan kemudian pada akhirnya memampat lagi. Ya, itu tadi adalah beberapa teori pembentukan jagat raya. Dan saat ini kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran tentang pembentukan jagat raya. Ya. Yang pertama adalah dalam Al-Quran surah ke-6 ayat 101 yang artinya adalah dialah pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Ya jelas Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan kita. Kemudian yang kedua adalah di Al-Quran surah ke-51 ayat 47 yang artinya adalah dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya ya. Jadi luar angkasa itu sangat luas. Siapa yang meluaskan? Ya jelas Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ayat yang ketiga itu berada di Al-Quran surah ke-21 ayat 50 yang artinya adalah dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Nah, jadi ini hampir mirip ya dengan teori Big Bang tadi, bahwa pada awalnya langit dan bumi itu adalah satu kesatuan yang padu ya. Kemudian akhirnya terpisah-pisah ya. Kalau di teori Big Bang itu dinyatakan bahwa itu gara-gara meledak ya anak-anak, meledak yang sangat dahsyat sehingga menjadikan bumi dan langit tadi terpisah. Oke, selanjutnya adalah ada di Al-Quran surah ke-21 ayat 33 yang artinya adalah dan dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar
di dalam garis edarnya. Jadi benda-benda langit ya yang ada di luar angkasa itu memiliki jalan atau jalur atau garis edarnya sendiri-sendiri ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya di Al-Qur'an surah ke-36 ayat 38 yang artinya adalah dan matahari itu berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui ya. Bahkan matahari yang biasa kita lihat ya, itu bergerak ya anak-anak ya, tidak diam. Kemudian selanjutnya adalah di Al-Qur'an surah ke-51 ayat 7 yang artinya adalah demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Kemudian selanjutnya Al-Qur'an surah ke-39 ayat 5 yang artinya adalah Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Yang mana siang ini kita gunakan untuk berusaha, untuk bekerja, untuk mencari ilmu, untuk bersekolah ya anak-anak ya. Dan malamnya adalah waktu khusus untuk kita gunakan istirahat. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya pada Al-Qur'an surah ke-21 ayat 32 yang artinya adalah dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada padanya. Kemudian selanjutnya adalah Al-Qur'an surah ke-86 ayat 11 yang artinya adalah demi langit yang mengandung hujan. Yang mana ini kita akan pelajari di pelajaran IPA ya anak-anak ya. Proses terjadinya hujan ya. Nanti anak-anak akan mempelajari itu ya. Dan materi kita hari ini sudah habis. Kemudian bagi anak-anak yang ingin bertanya, Ustadz persilahkan ya. Mumpung ada waktu 5 menit ini. Atau mungkin nanti bisa bertanya di grup kelas ya, atau japri kepada Ustadz. Nanti akan Ustadz jawab langsung. Sekarang anak-anak Ustadz kasih soal ya. Ustadz kasih soal latihan. Mohon dikerjakan. Batas mengumpulkannya adalah nanti sampai pukul 12 malam ya. Tapi usahakan setelah ini langsung dikerjakan biar tidak numpuk-numpuk ya anak-anak. Setelah ini link soalnya akan Ustadz share di grup kelas di WA ya. Oke. Sebelumnya Ustadz mohon maaf, Ustadz akhiri ya pembelajarannya. Dan anak-anak tolong melanjutkan mengerjakan link yang sudah di-share Ustadz di grup ya. Oke. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berdoa bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke. Anak-anak boleh meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih.